terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di pagi hari ini. Tentunya ada saya Hendra Bakti yang akan menjadi rekan Anda kurang lebih 30 menit ke depan untuk memulai aktivitas Anda tentunya sambil menonton acara ini. Atau bagi Anda yang sudah berada di perjalanan atau sudah menuju di tempat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyimak perbincangan inspiratif yang setiap paginya kami hadirkan untuk Anda. Lalu perbincangan inspiratif apa yang akan kita hadirkan di pagi ini, saudara? Tahukah Anda bahwa ada seni menggambar coretan atau lebih kepada abstrak, begitu, yang dinamakan doodle art. Nah, doodle art ini adalah sebuah seni menggambar yang saat ini sedang berkembang, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, karena tampilan dari gambar-gambarannya ini sungguh menarik, begitu ya. Ada baiknya kita lihat contoh doodle art yang sudah dibuat oleh narasumber kali ini. Kita lihat berikut ini. Ini adalah doodle art atau seni menggambar lebih kepada coretan atau abstrak yang kemudian hasilnya begitu menakjubkan. Next, kita melihat lebih detail. Ini juga salah satu contohnya. Berikutnya, next lagi kita melihat bagaimana karya-karya teman-teman dari doodle art, pecinta doodle art atau penggiat, atau lebih tepatnya disebut doodle ilustrator. Oke, itu ada beberapa contoh. Kita kembali lagi. Yang menjadi pelukisnya adalah bernama Halil Iksan. Halo, selamat pagi Halil Iksan, apa kabar? Sehat? Sehat. Terima kasih ya, pagi-pagi kita bangunin ya, untuk kemudian datang ke Sapa Sulsel ya, menyapa pemirsa di Makassar dan sekitarnya begitu. Doodle art, mungkin pertama paling pantas untuk kita ajukan pertanyaan, sebenarnya doodle art itu apa sih, Halil? Kalau menurut saya doodle art itu salah satu sebuah, bisa dibilang doodle itu kan seperti coretan ya. Coretan. Nah, sedangkan ketika kita sebutkan dengan menambahkan art, yang berarti coretan yang berseni. Oh, oke. Jadi tidak hanya mencoret-coret seperti anak kecil, tapi ini ada coretan yang kemudian dari coretan-coretan saja itu kemudian bisa muncul satu hal karya yang bisa dinikmatin orang. Berarti ini tergantung dari imajinasi sang pelukis begitu ya? Oke. Jadi yang awalnya dulu yang tanpa kita sadari, mulai dari kita sekolah, itu sebenarnya kita sudah melakukan doodle. Seperti halnya ketika kita mencoret-coret di belakang buku contohnya. Betul. Itu sudah termasuk doodle. Oh, itu sudah termasuk doodle, hanya saja pada saat itu mungkin tidak terarah, tidak terbentuk lukisan-lukisannya, tapi makin dewasa, makin besar, orang seperti Halil ini kemudian imajinasinya tertuang dalam coretan-coretan yang kemudian berbentuklah lukisan begitu ya. Kalau anak kecil itu masih berupa abstrak sekali, kita belum bisa maknai gambarnya apa gitu ya. Kalau seni doodle art ini sejak kapan sih mulai tenar khususnya di Indonesia, lebih-lebih lagi di Makassar? Setahu saya itu 3 tahunan. 3 tahunan ini? Lalu ini 3 tahun lalu di ya? Makassar. Di Makassar ya? Dan 2 tahun yang lalu mulai terangkat lagi di seluruh Indonesia, apalagi kan maksudnya di pusat gitu kan. Di doodle art Indonesia itu ada beberapa komunitas regionalnya, seperti di Makassar, di Bali mungkin. Oke, jadi teman-teman yang merupakan doodle illustration ya, illustration yang kemudian ternyata mereka memiliki kelompok gitu ya, doodle Indonesia, dan di daerah-daerah memiliki cabangnya masing-masing tergantung nama daerahnya gitu. Seperti di Makassar, doodle art Makassar mungkin ya. Oke, Makassar doodle art. Nah, di Makassar sendiri 3 tahunan yang lalu ya. Iya. Ini pelaku-pelaku atau ilustrator dari doodle ini kalangan-kalangan usia berapa saja sebenarnya? Macam-macam sih Kak, mulai dari SMA sampai yang udah
kerja masih ada ya? Masih ada. Ada ya? Iya. Kalau Anda sendiri? Kalau saya masih kuliah. Masih kuliah tapi sudah mampu. Kalau kamu sendiri sejak kapan ini mulai belajar membuat satu karya yang dikatakan doodle, yang kemudian dari awal itu sampai saat ini kamu udah di jenjang seperti apa sih di dunia doodle begitu? Ya kalau saya sendiri mulainya itu 2 tahun yang lalu, waktu masih baru masuk kuliah, karena kekosongan ya nggak ada aktivitas yang disalurkan ya? diisikan dengan ini doodle. Sebuah hal yang positif begitu ya. 2 tahun yang lalu dan sekarang karyanya sudah banyak banget ya. Lumayan sih. Tadi kita udah lihat itu ada jenjangnya nggak sih di doodle, mulai dari karyanya yang mungkin masih seperti ini tuh dikatakan jenjang apa, yang paling tinggi, yang paling kelas apa ya, yang paling bagus begitu, ada nggak sih? Kalau sepengetahuan saya ya, kalau waktu masih belajar kadang kan kita masih mencontoh, masih mengikuti karya yang sudah ada. Oh iya. Nah, step by step kita mulai buat karakter sendiri, mulai apa dengan style sendiri, mungkin dengan arsirannya yang beda, mungkin dari warnanya yang beda, dari beberapa doodle ilustrator yang sudah terkenal mungkin ya. Dia memiliki ciri khas sendiri. Oke, jadi perbedaannya ketika kita baru mulai terjun menekuni seni doodle art ini, itu mungkin kita masih menjiplak ya, gambar-gambar yang biasa kita lihat, tidak murni dari imajinasi dan animasi yang muncul dari diri kita begitu ya. Yang pastinya kita berharap ini hasilnya itu memang cukup baik begitu ya. Oke, nah gimana kalau menurut kamu doodle yang baik itu seperti apa unsur-unsurnya begitu? Kalau menurut saya sih doodle yang baik itu yang penting bersih, terus ketegasan garisnya bagus, terus pewarnaannya terarah gitu, seperti itu. Oh gitu ya. Layoutnya mungkin. Oke. Oh berarti ada unsur-unsur ya yang harus diperhatikan ya. Oke, kita lihat lagi beberapa contoh doodle art yang menjadi karya dari Halil Iksan berikut ini. Oke, next yang belum tadi kita perlihatkan. Nah, ini dia hasil dari karya. Ada alat bantu apa saja yang digunakan? Pakai tools yang seadanya aja sih. Jadi gunakan spidol mungkin. Kalau di sini kan seperti sepatu yang pakai pewarna khusus akrilik. Nah, sepatu ini ada yang dipakai sama si Halil nih di studio. Nah, ini dinding ya? Iya, ini dinding dikatakan masih. Wow, hasilnya udah luar biasa banget ya. Nah, kalau yang ini bentuknya hitam putih tanpa pewarnaan ya? Pewarnaan. Ini masih karyanya dari Halil. Oke, ini karya kamu juga? Ini pas live mural di salah satu event. Wow, besar sekali ya. Oke, kita kembali lagi. Ini beberapa karya dari Halil dan tadi sempat masuk sedikit dari temannya Halil ya. Si siapa namanya? Ofat. Oh iya, tadi ada beberapa karyanya yang kita hadirkan namun tidak sempat hadir di sini. Bisa diperlihatkan di studio ini ada peralatan yang kemudian sudah muncul di studio kita untuk kita lihat. Sebenarnya untuk dari atas kertas itu apakah ada kertas khusus atau kertas biasa aja yang digunakan, dan peralatan apa saja yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian bisa membuat doodle art? Kalau alat bahan sih sebenarnya yang jelas ada media, walaupun bukan di kertas. Yang jelas ada tempat yang buat doodle. Oke, yang bahan paling dasar begitu yang alat yang dasar yang digunakan. Spidol mungkin atau pensil. Atau pulpen mungkin. Terserah ya. Ya terserah. Apakah mempengaruhi antara spidol, pensil, pulpen hasilnya? Tergantung selera orang ya. Ya tergantung sih, maksudnya ketika kita menggunakan alat dan bahan yang seadanya, walaupun seadanya, tapi kalau kita dengan kreativitas sendiri bisa menjadi wow gitu. Dalam satu selain spidol tadi sebelumnya ada lagi ini deh bermacam-macam ya. Dari ketebalannya mungkin. Oh, ini tergantung ketebalannya ya. Yang semakin kecil semakin kecil juga ketebalan dari hasilnya, yang besar juga hasilnya besar.
dalam satu karya di atas kertas begini butuh waktu berapa lama kamu kemudian bisa menggambar itu? Tergantung sih Kak, maksudnya ketika mau buat karya yang detail mungkin butuh waktu yang agak lama. Oke, saya akan memberikan kamu waktu sekitar 5 menit untuk mempraktekkan melukiskan satu karya di atas kertas ini. Setelah jeda kita akan tampilkan dan kemudian dia akan mulai melukis di atas kertas tersebut. Hasilnya nanti kita akan lihat, tapi tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ini adalah seni menggambar coretan yang kemudian awalnya berbentuk abstrak, kemudian jadilah sebuah karya begitu ya. Seni menggambar coretan ini mungkin dari kecil kita sudah biasa, hanya saja tidak terarah dan tidak terlalu bagus, tidak terlalu berjiwa seni hasilnya ya, bernilai seni hasilnya. Tapi ketika diasah terus-menerus, ternyata setiap orang berarti memiliki potensi dan bakat begitu ya untuk menjadi seorang ilustrator ya dari doodle ini. Nah, di studio Halil Iksan mencoba mempraktekkan untuk membuat sebuah karya. Dibutuhkan kertas biasa, kemudian spidol. Dia pilih spidol yang ketebalannya kecil, nanti akan membuat sebuah karya. Bisa diperlihatkan mungkin sedikit bagaimana gambaran Halil yang akan melukis sebuah karya di tempat ini. Oke, saya melihat awalnya masih belum bisa terbentuk ya. Ini bentuknya nanti seperti apa. Sambil cerita-cerita deh Halil ya. Saat ini seperti apa pencapaian kamu? Saya melihat kamu sudah banyak melukis di dinding-dinding. Ternyata biasa di jalan-jalan ada beton atau pagar beton yang kemudian banyak gambar-gambar doodle. Ternyata pelakunya ini ya yang lukis. Oke, itu kalau medianya di pagar dinding yang besar itu otomatis tidak mungkin kita menggunakan ini keseluruhannya. Itu apa perbedaannya antara menggambar di atas kertas dengan di pagar itu? Kalau itu sih sudah termasuk di mural sih Kak. Mural ya? Iya. Mural atau bisa dibilang juga yang sekarang seperti graffiti mungkin. Graffiti ya. Oke. Kita lihat dulu pencapaiannya. Ini sebelum diberikan pewarna itu boleh diperlihatkan dulu ke kamera. Nah, ini dulu dasarnya ya. Kalau dari sini saya sudah sedikit menangkap nih kayaknya ya, tapi nanti lebih jelas kalau udah diberikan warna nih. Kayaknya ini ada yang sedang ngintip nih kayaknya. Ya lagi ngintip nih kayaknya ceritanya nih. Oke, dilanjutkan. Itu kalau di dinding di pagar besar itu, pagar beton itu apa yang digunakan selain spidol, pilox mungkin ya? Bisa pilox, tapi kadang saya pakai cat. Oh, pakai cat langsung. Ada cat khusus yang digunakan? Tidak juga sih. Tidak juga ya? Seperti cat tembok aja sih. Cat tembok aja ya. Kemudian itu berarti ketahanannya tergantung kualitas catnya ya? Oke. Menurut kamu, ini kan bagi orang-orang yang memiliki jiwa seni seperti Halil, gambar-gambar di dinding atau di pagar-pagar beton atau di pintu-pintu rumahnya orang atau ruko-ruko itu kan memiliki jiwa seni yang luar biasa, nilai seni yang luar biasa bagi seorang Halil dan kawan-kawan. Tapi bagi orang lain mungkin ada yang menganggap mungkin tidak berselera melihatnya dan lain-lain. Menurut kamu pandangan orang terhadap doodle art ini bagaimana sih? Apakah mereka masih belum terlalu mengapresiasi, hanya menganggap itu sebuah coret-coretan biasa atau bagaimana menurut pandangan kamu? Di Makassar deh khususnya. Kalau di Makassar sendiri masih kurang banget ya. Kurang diapresiasi ya? Apresiasi masih kurang banget karena berhubung banyak teman-teman di sekitar saya yang biasanya nyoret-nyoret dinding seperti itu. Kadang masih ditegur, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu coretan yang ada di dinding itu lebih bagus dibanding poster-poster yang ini yang lengket-lengket di tembok ya. Benar, jadi itu memperindah juga gitu ya. Sejauh ini bagaimana karir kamu? Apakah kamu sudah mengkomersilkan karya kamu? Sudah banyak orang-orang yang kemudian menggunakan jasa kamu untuk membuat mural atau graffiti atau doodle begitu di tempat-tempat mereka atau bagaimana? Iya. Kalau saya sendiri dulunya kan cuma coba-coba doang.
lama kelamaan mulai ada yang panggil, sampai sekarang saya sudah jadi salah satu talent di 2 brand rokok. Oh, oke. Kamu udah dikontrak. Oh, jadi tugas kamu apa di situ? Jadi tugasnya ya kadang ngisi-ngisi event mungkin seperti live mural gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ini tidak dipandang sebelah mata lagi nih karya. Ternyata dengan karya yang menarik yang dihasilkan itu mampu membuat pencapaiannya itu bahkan saat ini mendatangkan pundi-pundi rupiah begitu ya. Saya juga melihat kamu mengaplikasikannya lewat aplikasi di HP. Iya, digital. Digital ya. Itu prosesnya gimana dulu? Ini menggambar seperti ini dulu, kemudian nanti di sketsa dulu nanti, terus difoto, kemudian ini bisa nggak nanti hasilnya? Bisa sih, Oke. tapi agak lumayan. Agak lama ya? Oke, nanti kita lihat bagaimana mungkin kan nggak gitu ya. Nah, kita lihat ya, luar biasa. Untuk menciptakan sebuah karya dengan kertas HVS seperti ini, itu kamu bandrol dengan harga berapa sih untuk orang yang ingin pesan itu kepada kamu? Sampai mulai dari 50 mungkin sampai 200-an. 50.000 sampai 200.000 di atas kertas HVS seperti ini begitu ya. Mungkin tergantung apanya kali ya, yang membedakan 50 dengan 200. Dari detailnya, tingkat kesulitannya mungkin, terus ukuran gambarnya, pewarnaannya juga ya. Oke. Rata-rata yang memesan by request kah sesuai dengan keinginan mereka, atau semua tergantung imajinasi kamu membuatnya seperti apa? Mereka hanya bercerita tentang keinginannya dibuatkan seperti ini, kamu dengar, kemudian kamu aplikasikan di atas kertas. Kalau di kertas lebih banyak yang request. Request. Biasanya request gambar apa sih? Request untuk ini oleh-oleh buatan seperti untuk doodle name misalnya. Doodle name. Oke, sebelum dilanjut perlihatkan pencapaiannya sebelum pencapaian paling akhir. Ini dia. Wah. Ini salah satu karakter buatan saya. Jadi setiap ilustrator memiliki karakter tokoh kartun yang ia ciptakan. Iya. Kamu jadi ciri khas tersendiri. Oh gitu. Tadi ada nggak di kamera yang kita tampilkan? Ada sih, ada. Oke, boleh kita lihat sosok apa sih namanya? Zack ya. Iya. Ini tokoh yang menjadi ciri khas kamu ya. Iya. Oke, kita lihat. Ini ada di sini? Ada di sini sih. Yang mana? Yang biru ini. Yang biru itu ciri khas dari kamu ya. Iya. Kamu namakan tokoh Zack ya. Zack. Oke. Jadi setiap ilustrator memiliki beberapa karakter sendiri. Yang menggambarkan dirinya. Kalau ini bisa kita lihat sosok apa gitu? Kalau gambaran imajinasi kamu Zack ini sosok apa? Kalau Zack ini seperti makhluk yang apa ya? Ya bisa dibilang agak lucu juga sih. Jadi dia semacam monster doang sih. Oke. Lebih ke monster. Apakah ini? Bukan. Ini saya teman-temannya Zack. Jadi Zack, ya. Kalau saya sendiri sih buat beberapa karakter yang dimana bertujuan untuk memperingatkan ke orang-orang bahwa untuk selalu bisa melindungi bumi seperti itu. Oke. Jadi ini merupakan kampanye bagi kamu juga bahwa kita anak muda khususnya memiliki peran yang penting untuk kemudian berpartisipasi menjaga kelestarian bumi, diantaranya ya tentunya menjaga kebersihan, lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah ini dia kita lihat di atas, diaplikasikan di sebuah dinding beton, hasilnya seperti ini ya. Berapa lama sih membuat dalam satu karya seperti ini? Ini kemarin di salah satu event graffiti ya. Ini City Supreme. Cuma sehari doang.
Sehari doang Ya, ngerasain. setengah hari lah, setengah hari. Awal mulanya dibuat sketsanya dulu Sketsa ya, dulu, kemudian sketsa, pewarnaan. Oke. sampai outline. Oke, next kita lihat lagi karya-karya lainnya. Ini juga Kalau ini di PKN kemarin, komunitas iya, ya, Pesta Komunitas. 2019. Oke, berikutnya kita lihat lagi karya-karya ini di dinding besar juga ya. Yang Ini dia besar. tokoh sek yang menjadi ciri khas atau tokoh yang diciptakan sendiri Ya. oleh Halil. Ini inspirasinya muncul tokoh sek ini gimana sih? Ada cerita nggak? Jadi awalnya dulu cuman karena buat ini kan, saya mau buat karakter dah. Jadi kepalanya kayak gini, matanya kayak gini. Ini kayak gitu doang. Ini sek juga nih. Ini bukan, Beda, beda. beda. Oke. Oke. Jadi Mantap ya. step by step mulai saya buat Oke. sampai masuk di event-event besar. Oke. Ini karya temannya Halil Iya. tadi. Kalau ini karyanya Halil. Iya. Diaplikasikan ya Di ke sepatu ya. sepatu. Ini pakai cat khusus kah? Iya. Tahan Iya. berapa lama nih? Kalau setahu saya bisa sampai setahun 2 tahun sih. Setahun 2 tahun ya. Tergantung dari perawatannya Oke. mungkin. Baik. Kita lihat sepatunya Halil di studio juga nih. Ini kamu buat sendiri ya? Buat sendiri. Udah berapa lama nih? Bertahan nggak nih? Ini sudah setengah tahun sih, Setengah tahun. Bertahan ya. Pewarnaan apa sih dipakai? Khusus ya buat sepatu? khusus buat sepatu. Wow, menarik ya. Ini dia sepatu yang digunakan oleh Halil. Wow, jadi sepatu biasa kemudian diubah memiliki nilai seni yang tinggi gitu ya. Iya. Baik. Baik, saya penasaran sudah sampai sejauh apa sih Halil membuat karya untuk kita di Kompas TV di pagi hari ini. Kita lihat kayaknya sih udah sebentar lagi. Sekarang kita berikan deh bagi orang-orang yang melihat ini, menonton acara ini, kemudian ia memiliki keinginan untuk terjun, menggeluti seni mencoret ya, yang awalnya abstrak begitu ya, kemudian terbentuklah satu karya yang baik untuk kita lihat. Doodle art ini itu apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja tips agar kita mampu menjadi ilustrator yang baik dalam dunia doodle art. Kalau dari saya sendiri sih, buat teman-teman yang mau menggambar, ya tentunya dari keinginannya dulu ya. Kalau sudah ada keinginan, tentunya pasti ada kertas juga, ada medianya, terus setidaknya ada alatnya, alat tulisnya seperti spidol mungkin, atau pulpen. Ya mulai aja dulu. Mungkin coret-coret sembarang aja dulu ya, Coret aja buat dulu. jalan raya gitu ya. Jadi kalau saran saya sih, oke lah kita plagiat dulu, plagiat belajar, dulu, tapi oke. jangan dipublikasikan. Itu jadikan untuk pembelajaran diri sendiri saja dulu. Nanti setelah mulai paham dengan bagaimana prosesnya, yang membuat gambar doodle yang bagus kayak gimana, mulai dari kerapiannya mungkin. Jadi sebuah tips sederhana bagi Anda yang baru ingin memulai aktivitas atau kreativitas membuat seni doodle art, itu awal-awal nggak apa-apa kita copycat atau menciplak atau melihat karya orang dulu. Itu sebagai pembelajaran gitu ya. Nanti ketika mungkin sudah terasa bakatnya, kamu bisa membuatnya sendiri, dan lebih bagus lagi kamu membuat karakter yang menjadi ciri khas kamu, membuat seorang tokoh yang kemudian dia mewakili mungkin karakter kamu sendiri begitu ya, lebih bagus ya. Nah, ini kemudian siapa tahu nanti dilirik oleh produser-produser film kartun ya. Oke, kita lihat hasil dari karya dari Halil Iksan. Penasaran ya melihat hasilnya, saya lihat dulu. Wow. Dibuat dalam jangka waktu sekitar 5 menit ya. Ini dia hasilnya. Oke, jatuh. Ini dia ya. Oke. Ini dia hasil dari Halil, tokoh sek yang kemudian mengintip dan memegang papan nama Kompas TV ya. Oke.
Wow, menarik sekali ya, luar biasa karyanya ya, dibuat dalam jangka waktu 5 menitan, hasilnya seperti ini, menarik sekali. Baik, kamu ini tergabung dalam komunitas Makassar Doodle Art yang rencananya sih ketuanya juga sempat ada di sini tapi berhalangan gitu ya. Itu siapa-siapa saja sih yang ada di dalamnya dan sejak kapan ada Makassar Doodle Art ini? Macam-macam sih Kak, maksudnya di dalamnya juga itu, di dalam komunitas itu dari berbagai daerah juga sih, dari tidak cuma di Makassar. Apa ada bentuk kegiatan rutin yang bisa dilaksanakan? Kalau sekarang sih agak down sedikit ya, karena kemarin sibuk. Tapi ya, biasanya yang waktu dulu itu kita tiap minggu kadang ngumpul di benteng, mungkin untuk atau di kafe-kafe yang ditentukan dari teman-teman. Oke. Baik, sekarang ke kamu. Kamu membuka jasa begitu ya, melayani permintaan ingin membuat mural dan juga doodle art dan lain-lain. Bagaimana caranya ketika ada penonton yang ingin membuat tembok rumahnya, pintu rukonya dibuat mural, itu bagaimana caranya? Bisa melalui Instagram saya. Silakan sebutkan Instagramnya. Jadi Instagram saya Halil Iksan. Halil Iksan, seperti namanya Halil Iksan. Jadi buat teman-teman atau orang-orang yang ingin membuat mural mungkin seperti di kafe jadi langsung saja DM Instagramnya. Nanti bisa dilihat juga beberapa referensi yang telah saya buat di katalog saya di Instagram yang satu, di MHI Artwork. Jelas ada di channelnya juga, akunnya ada di Halil Gibran juga, Halil Iksan ya, Halil Gibran ya, Halil Gibran tuh ya. Oke, tarifnya berapa sih untuk membuat mural itu? Dinding rumah, pagar rumah dan lain-lain. Kalau sekarang ya, di Makassar itu mulai tarif yang standar itu 3,5 per meter. 3,5 500 mungkin. Oh, 350.000. Iya. 350.000 per meter. Itu untuk di Makassar ya? Udah di Makassar. Itu standarnya di Makassar ya? 350.000 per meter. Artinya lebar dan panjangnya 1 meter. Oke, jadi Anda yang berminat dinding rumah Anda dipercantik dengan mural, ya ternyata tarifnya 350.000 per meter. Itu harga standar di Kota Makassar. Oke, ada kontak person yang bisa disebutkan untuk pemirsa yang berniat untuk menggunakan jasa kamu? Silakan. Jadi, boleh langsung saja di 082 191 357 909 atau langsung DM di Instagram. Oke, Instagram Halil Iksan. Oke, terima kasih Halil Iksan berpartisipasi di Kompas TV Makassar dalam acara Sapa Sulsel, memberikan inspirasi kepada pemirsa. Ya, bagi Anda yang gemar mencoret-coret, jadi daripada hanya mencoret-coret gambar yang tidak berbentuk, silakan diasah, duplikat atau melihat dulu karya-karya orang dalam doodle art, nggak apa-apa. Kemudian nanti akan terbentuk bagaimana karya yang bisa kamu ciptakan melalui tangan-tangan yang baik dari kamu tentunya ya. Saya Hendra Bakti mengakhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Sampai ketemu lagi di hari-hari esok di acara Sapa Sulsel Senin sampai Sabtu tentunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi.